Hai sahabat bejana Kristus yang terkasih, apa kabar? Semoga saya mendapati sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Edisi kali ini saya ingin memberikan satu materi yang khusus diberikan untuk siswa-siswi Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo yang saat ini sedang berada di rumah, sedang sekolah online. Dan hari ini saya akan membagikan satu materi dari pelajaran liturgi untuk kelas 10 atau untuk kelas 1 siswa-siswi SMAT Seminari Santo Yohanes Paulus II. Nah, adik-adik yang terkasih, kita dalam semester ini membahas dua bab. Yang pertama itu tentang pengertian dan makna liturgi yang sudah kita bahas. Dan yang kedua adalah struktur liturgi. Nah, untuk bab yang kedua ini tentang struktur liturgi, saya akan memberikan video pembelajaran tentang apa itu struktur liturgi yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Apa itu struktur liturgi? Mari kita simak bersama tentang video pembelajaran struktur liturgi. Nah, adik-adik yang terkasih, silakan menyimak. Dalam gereja Katolik, dalam seluruh proses perayaan liturgi, biasanya ada yang namanya struktur liturgi. Seperti apa struktur liturgi itu? Struktur liturgi adalah suatu proses penyusunan atau pembangunan liturgi menurut makna dinamikanya. Atau dengan kata lain, struktur liturgi adalah bagaimana suatu perayaan liturgi disusun dan dibangun menurut makna dinamikanya. Apa itu dinamika? Dinamika artinya apa yang terjadi dalam suatu perayaan liturgi. Dalam suatu perayaan liturgi selalu ada unsur-unsur yang membentuk atau membangun suatu struktur liturgi. Ada banyak unsur di dalam suatu perayaan. Dan setiap unsur dalam suatu perayaan biasanya mengandung makna dan tujuan tertentu. Adik-adik kan biasa mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadat lainnya, ibadat sabda atau sakramen-sakramen lainnya, perayaan sakramen lainnya. Tentu adik-adik bertanya, kenapa dalam suatu perayaan, misalnya perayaan Ekaristi, selalu ada unsur-unsur, ada suatu struktur perayaan, mulai dari pembuka sampai penutup. Dan setiap unsur dalam suatu perayaan liturgi mengandung suatu tujuan atau makna tertentu dan selalu berkaitan dengan karya keselamatan dari Allah. Jadi setiap unsur yang ada di dalam suatu struktur liturgi selalu berkaitan dengan karya penebusan dari Allah. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengertian. Sudah saya sampaikan tadi, pengertian struktur liturgi adalah bagaimana suatu perayaan liturgi disusun atau dibangun menurut makna dinamikanya. Dengan pemahaman tentang makna struktur liturgi tersebut, tentu timbul pertanyaan dari adik-adik sekalian. Bagaimana liturgi Katolik itu disusun sedemikian rupa atau dibangun? Bagaimana caranya? Atau secara ringkasnya, bagaimana struktur liturgi gereja Katolik yang kita rayakan selama ini? Nah, setiap perayaan struktur liturgi gereja Katolik Romawi selalu disusun menurut 4 struktur. Jadi dalam liturgi gereja Katolik ada 4 struktur yang saling berkaitan yang membangun atau membentuk suatu perayaan liturgi. Apa saja keempat struktur liturgi tersebut? Yang pertama, struktur dialogis. Yang kedua, struktur anamnesis. Yang ketiga, struktur epiklesis. Dan yang terakhir, struktur simbolis. Nah, video kali ini, video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang struktur yang pertama, struktur dialogis. Oh ya, keempat struktur ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
karena saling terkait satu sama lain. Antara dialogis, anamnesis, epiklesis, dan simbolis ada suatu kaitan yang erat. Dengan memahami keempat struktur liturgi ini, sebenarnya kalau kita mengikuti suatu perayaan, kita akan menemukan betapa kaya dan betapa indahnya atau betapa agungnya liturgi gereja Katolik kita. Kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk, dengan hikmat, tentu kita akan memahami dan mengerti sebenarnya struktur perayaan gereja Katolik itu, liturgi gereja Katolik itu sungguh indah. Nah, adik-adik terkasih, kita masuk ke bagian yang pertama, struktur dialogis. Mendengar kata dialogis, tentu kalian tahu dan kalian mengerti bahwa dalam suatu perayaan selalu ada perjumpaan. Kata dialog berarti komunikasi, ada hubungan dengan kata komunikasi, ada pembicaraan timbal balik atau komunikasi dua arah. Nah, dalam struktur dialogis terjadi pertemuan atau perjumpaan antara Allah dan kita umat atau manusia. Allah ingin menguduskan manusia atau menyelamatkan kita manusia. Nah, kita berusaha untuk berterima kasih atau bersyukur karena karya penebusan Allah itu melalui Kristus. Kita memuliakan Allah. Terdapat komunikasi antara Allah dan kita manusia. Terjadi suatu segi dialogal, komunikasi dua arah. Dengan kata lain, liturgi kita memiliki struktur dialogis. Sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya. Dalam struktur dialogis terjadi perjumpaan antara Allah dan manusia. Apa tujuannya? Allah ingin menguduskan kita manusia, menyelamatkan kita, dan kita berterima kasih atau kita memuliakan Allah. Terjadi suatu komunikasi dua arah, hubungan timbal balik. Nah, dalam struktur dialogis dibagi menjadi dua bagian. Ada dua bagian. Yang pertama, segi katabatis, dan yang kedua, segi anabatis. Apa katabatis dan anabatis ini? Tentu adik-adik asing mendengar dua kata ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur yang pertama, struktur katabatis, dan yang kedua, struktur anabatis. Nah, dari segi kata batis itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata basis, artinya gerak menurun. Ya, berasal dari bahasa Yunani, dari kata basis yang artinya gerak menurun. Artinya, dari segi struktur dialogis segi kata batis terjadi gerak menurun dari Allah kepada kita manusia. Allah itu berinisiatif melalui Kristus untuk memanggil dan mengundang manusia umat untuk mengumpulkan dan memilih kita sekalian menjadi umat Allah, umatnya. Atau Allah itu mengundang kita untuk menjadi gerejanya, mengumpulkan kita dalam suatu persekutuan iman. Oleh karena hidup Kristiani kita, hidup jemaat kita, maka pada dasarnya apa yang kita terima atau ketika Allah berinisiatif mengundang manusia kita sekalian untuk masuk dalam persekutuan menjadi umatnya, itulah yang disebut rahmat atau karunia. Sebab Allah yang berinisiatif memanggil dan mengumpulkan jemaat terlebih dahulu. Keselamatan itu inisiatif datang dari Allah untuk menyelamatkan kita. Inisiatif selalu datang dari Allah. Nah, orang-orang yang berkumpul dalam satu perayaan, dalam satu ibadat, dan kita sekalian misalnya ketika berkumpul dalam satu perayaan Ekaristi, sebenarnya bukan karena inisiatif atau prakarsa gereja, bukan. Tetapi kita berkumpul karena kita ingin menanggapi undangan dari Allah. Inisiatif yang pertama datang dari Allah untuk mengumpulkan kita sekalian menjadi satu jemaat, satu persekutuan, dan kita menanggapi undangan dari Allah itu.
Allah itu berusaha untuk menyelamatkan kita. Dia menawarkan rahmat, menawarkan kasih melalui Kristus. Dan Ia berharap kita manusia menanggapi atau memperoleh kesempatan, kemungkinan untuk berperan serta dalam seluruh karya atau hidup Allah. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk bersatu dengan Dia dalam seluruh karya penyelamatan oleh Kristus, dalam karya keselamatan yang dilakukan atau dijalankan oleh Kristus. Sampai di sini adik-adik sudah bisa mengerti tentang struktur kata batis dialogis dari segi kata batis, gerak menurun dari Allah. Segi kata batis ini merupakan segi gerakan menurun dari Allah kepada manusia. Inilah segi pengudusan dari Allah melalui Kristus. Allah berusaha untuk menyelamatkan kita manusia. Dia turun ke dunia, terjadi peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia atau sabda menjadi manusia dalam diri Kristus, dan melalui seluruh perjalanan hidup Kristus sejak kelahiran sampai kenaikannya ke surga, itulah karya keselamatan Allah sampai Pentakosta, dan puncaknya ada pada perayaan Paskah, wafat dan terutama kebangkitan Kristus. Dan kita mengenangkannya setiap kali kita merayakan Ekaristi atau merayakan liturgi sakramen Ekaristi. Dari pihak manusia, karya penebusan atau karya pengudusan itu merupakan rahmat dari Allah atau anugerah berkat dari Allah karena kebaikan Allah semata-mata. Sedikit renungan untuk kita, apa yang kita terima untuk dalam hidup kita ini semata-mata karena kebaikan dari Allah. Memang ada usaha manusia, tetapi bukan 100% usaha manusia, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena cinta Allah, karena kasih Allah. Berkat yang kita terima setiap hari itulah rahmat kebaikan dari Allah untuk kita manusia. Itu gerakan menurun dari Allah. Segi kata batis dari struktur dialogis. Nah, adik-adik terkasih, sahabat bejana Kristus, siswa-siswi kelas 10 semiopal, hal yang kedua atau segi yang kedua dari struktur dialogis adalah segi anabatis. Apa itu anabatis? Kalau dari segi kata, anabatis itu berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata anabasis, gerak naik atau gerakan ke atas. Jelas, kalau tadi kata batis gerakan menurun dari Allah kepada manusia, maka anabatis adalah gerakan naik dari manusia kepada Allah. Terhadap tawaran kasih dari Allah untuk menguduskan atau menyelamatkan kita manusia, tentu kita ada tanggapannya, ada balasannya. Kita menanggapi rahmat dan karya penebusan dari Allah itu dengan memuji, pertama-tama memuji dan memuliakan Allah. Inilah struktur dialogis segi anabatis. Segi anabatis menunjukkan gerak naik dari pihak manusia kepada Allah. Saat memuji atau memuliakan Allah, itulah gerakan anabatis. Sahabat bejana, adik-adik kelas 10 semiopal yang terkasih, ketika kita mendapat rahmat atau berkat dari Tuhan, pertama-tama yang kita buat sebenarnya adalah bersyukur. Lewat apa? Lewat memuji dan memuliakan Allah. Kita bersyukur. Kadang-kadang, ini di renungan, kadang-kadang kita kalau berdoa, kita lebih banyak berkeluh kesah atau menyampaikan doa-doa apa yang kita inginkan kepada Tuhan, dan kita lupa untuk bersyukur. Padahal dalam suatu doa, ketika kita berdoa kepada Allah, yang pertama kita buat atau kita lakukan adalah memuji dan memuliakannya dengan bersyukur, mengucap terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan. Setelah itu baru kita sampaikan doa permohonan kita atau kita mengucapkan keluh kesah kita. Nah, dalam liturgi, dalam struktur anabatis, tanggapan kita kepada Allah itu melalui memuji dan memuliakan Allah. Ada segi kultis penyembahan kepada Allah dalam struktur anabatis, segi anabatis ini. Dalam segi anabatis ini, kita manusia, umat sebenarnya menunjukkan
dua hal ketika kita memuji dan memuliakan Allah. Ada dua hal. Yang pertama, sembah bakti kita kepada Allah, di mana kita umat memuji dan memuliakan Allah. Karena pengalaman iman kita dalam hidup, kita merasakan karya penebusan Tuhan yang telah kita terima dalam berbagai hal, dalam pengalaman hidup harian kita, maka kita datang ke hadapan Tuhan dalam suatu perayaan, sakramen atau perayaan liturgi. Sebenarnya kita ingin memuji dan memuliakan Allah. Dan itu diungkapkan atau dinyatakan dengan ungkapan syukur atau terima kasih. Kita datang ke perayaan Ekaristi itu sebenarnya mau bersyukur, berjumpa dengan Allah, dan kita mau bersyukur karena Allah begitu baik kepada kita. Nah, hal yang kedua yang kita tunjukkan dari segi Anabaptis ini adalah kita datang ke hadapan Tuhan dengan doa-doa permohonan kita. Dan doa-doa yang kita sampaikan itu sebenarnya mengalir dari pengalaman kita sekalian, pengalaman harian kita yang telah dikuduskan, diselamatkan atau ditebus oleh Tuhan melalui Kristus Putranya. Dalam pengalaman konkret, ketika kita mendapat berkat, ketika kita keluar dari suatu persoalan, ketika kita sembuh dari sakit, ketika kita selamat dari kecelakaan, atau ketika kita mendapat berkat dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, sebenarnya kita datang untuk bersyukur. Dan kita datang setelah bersyukur, kita memohon agar Tuhan tetap memperhatikan kita. Itulah yang kita sampaikan dalam doa-doa permohonan kita. Nah, bagaimana dalam liturgi? Misalnya, dalam suatu perayaan Ekaristi, ketika kita bersyukur, setelah bersyukur kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Dalam perayaan Ekaristi selalu ada doa umat setelah aku percaya. Setelah aku percaya, kita mendasarkan aku percaya, pasti kita mendoakan doa umat. Nah, doa umat inilah adalah doa permohonan yang mengalir dari pengalaman iman kita akan kebaikan Kristus dalam hidup kita. Ketika kita mendoakan doa umat atau doa syafaat, suatu doa yang menyatakan kepercayaan kita akan karya belas kasihan Allah. Ketika kita mendoakan doa umat, sebenarnya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi, kepada kehendak Allah sendiri. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita sampaikan syukur kita, dan terutama kita menyampaikan doa permohonan kita. Nah, sahabat bejana terkasih, adik-adik kelas 10 yang terkasih, dalam doa permohonan itu yang kita sampaikan, misalnya dalam perayaan Ekaristi, itu adalah doa bersama sebagai satu persekutuan umat beriman atau doa gereja. Doa umat, doa bersama umat sebagai gereja, bukan doa pribadi. Karena itu kita kalau melihat struktur doa umat selalu mendoakan para pemimpin agama, pemimpin gereja, mendoakan pemimpin negara, mendoakan orang-orang yang sedang berada dalam kemalangan, dan yang terakhir pasti akan berdoa bagi umat yang menghadiri suatu perayaan. Itu struktur. Selalu ada 4 permohonan dalam doa umat. Dan itu adalah doa ungkapan iman umat beriman, doa gereja, doa bersama, dan bukan doa pribadi. Nah, adik-adik yang terkasih, saya itu segi dialogis dari struktur dialogis yang pertama. Nah, saya mengambil kesimpulan tentang struktur dialogis. Jadi dalam gerakan dialogis ada 2 segi kata batis, gerak menurun dari Allah kepada manusia, inisiatif datang dari Allah untuk menyelamatkan atau menguduskan manusia, dan gerak anabatis, gerak menaik atau gerak naik dari manusia kepada Allah, ungkapan syukur dengan memuji dan memuliakan Allah, dan juga dengan doa permohonan. Jadi kita mengucap syukur karena rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, dan sekaligus kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Itu struktur dialogis. Sampai di sini adik-adik sudah mengerti. Kalau belum mengerti, nanti saya akan memberikan penjelasan melalui video pembelajaran kali berikut. Video pembelajaran kali berikut kita akan belajar tentang anamnesis dan epiklesis. Oke, sahabat bejana terkasih, semoga
materi tentang struktur liturgi, tentang keempat struktur yang membangun suatu struktur perayaan liturgi, bisa membantu adik-adik sekalian dalam memahami betapa agung, betapa kaya, betapa indahnya struktur perayaan liturgi Gereja Katolik. Semoga video pembelajaran ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi Anda sekalian yang sedang berada di rumah, yang sedang sekolah online, dan semoga materi ini bisa membantu kita sekalian untuk memaknai suatu perayaan liturgi. Terima kasih, dan semoga kita sekalian tetap menjaga kesehatan, hidup baik, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan menghadiri perayaan Ekaristi di gereja paroki kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.